Selama lebih dari 3 dekade, dunia mengenal satu pabrik raksasa bernama Cina. Hampir semua barang yang kita gunakan, dari pakaian, elektronik, hingga peralatan rumah tangga, pernah menyentuh jalur produksi di sana. Cina bukan hanya pusat manufaktur, ia adalah tulang punggung sistem produksi global. Namun beberapa tahun terakhir, peta itu mulai bergeser. Perusahaan multinasional mulai memindahkan sebagian pabriknya. Rantai pasok direvisi, investasi mengalir ke tempat-tempat baru. Salah satu nama yang paling sering disebut adalah Vietnam. Pertumbuhan industrinya cepat, ekspor manufakturnya melonjak, investasi asing langsung masuk deras. Dan di banyak laporan ekonomi internasional, Vietnam mulai disebut sebagai the next factory of the world. Pertanyaannya bukan sekadar apakah Vietnam tumbuh cepat, itu sudah jelas. Pertanyaannya adalah, apakah Vietnam benar-benar bisa menggeser Cina sebagai pabrik dunia, atau kita sedang menyederhanakan perubahan yang jauh lebih kompleks? Cina dan era pabrik dunia. Untuk memahami pergeseran ini, kita harus memahami dulu mengapa Cina bisa menjadi pabrik dunia. Cina tidak menjadi pusat manufaktur global secara kebetulan. Ia membangun fondasinya selama puluhan tahun melalui kombinasi kebijakan negara, tenaga kerja murah, investasi besar, dan skala produksi yang tidak tertandingi. Cina menawarkan apa yang tidak bisa ditawarkan negara lain pada saat itu. Tenaga kerja dalam jumlah masif, upah rendah namun terampil, infrastruktur pelabuhan dan logistik besar, serta stabilitas politik yang relatif konsisten. Bagi perusahaan global, Cina adalah jawaban atas satu kebutuhan utama, produksi murah dalam skala besar. Namun model ini perlahan berubah. Upah di Cina naik, standar hidup meningkat, regulasi lingkungan diperketat, dan yang paling penting, geopolitik ikut campur. Perang dagang dan dorongan pindah pabrik. Ketegangan antara Cina dan Amerika Serikat mempercepat sesuatu yang sebelumnya bergerak lambat. Perang dagang, tarif, pembatasan teknologi, dan ketidakpastian geopolitik membuat perusahaan global berpikir ulang tentang ketergantungan pada satu negara. Bukan karena Cina runtuh, melainkan karena risiko terlalu terkonsentrasi. Strategi baru pun muncul, China Plus One. Artinya, perusahaan tetap mempertahankan sebagian produksi di Cina, tetapi mulai membuka pabrik di negara lain sebagai penyangga risiko. Disinilah Vietnam masuk. Mengapa Vietnam? Vietnam memiliki beberapa keunggulan yang membuatnya menonjol dibanding negara lain di kawasan. Pertama, biaya tenaga kerja relatif rendah, namun kualitas tenaga kerjanya cukup baik. Vietnam memiliki populasi muda, tingkat literasi tinggi, dan budaya kerja manufaktur yang disiplin. Kedua, kebijakan pemerintah yang pro-investasi. Vietnam agresif membuka diri terhadap investasi asing. Zona industri dibangun cepat, insentif pajak diberikan, perizinan relatif lebih sederhana dibanding banyak negara berkembang lain. Keempat, posisi geografis strategis. Vietnam dekat dengan jalur perdagangan utama Asia. Akses laut memudahkan ekspor ke Amerika, Eropa, dan Asia Timur. Kelima, perjanjian perdagangan bebas. Vietnam aktif menandatangani perjanjian perdagangan bebas dengan banyak negara. Ini memberi keuntungan tarif yang signifikan bagi perusahaan global. Bagi investor, Vietnam terlihat seperti paket lengkap. Industri yang pindah ke Vietnam. Relokasi ke Vietnam bukan cerita satu sektor saja. Industri elektronik menjadi contoh paling mencolok. Banyak perusahaan besar memindahkan sebagian produksi ponsel, komponen elektronik, dan peralatan teknologi ke Vietnam. Industri tekstil dan alas kaki juga ikut pindah. Sepatu, pakaian, dan produk garment yang dulu diproduksi di Cina, kini banyak dibuat di Vietnam untuk pasar global. Bahkan industri dengan kompleksitas lebih tinggi mulai melirik Vietnam meski masih terbatas. Ini membuat ekspor manufaktur Vietnam tumbuh pesat dalam waktu relatif singkat. Namun pertumbuhan cepat selalu membawa pertanyaan lanjutan. Bisakah Vietnam benar-benar menggantikan Cina? Disinilah kita perlu berhenti sejenak dan bersikap jujur. Vietnam tumbuh cepat, tetapi menggantikan Cina sepenuhnya adalah cerita yang berbeda. Cina bukan hanya pabrik, Cina adalah ekosistem manufaktur. Di Cina, hampir semua komponen bisa diproduksi dalam satu wilayah. Rantai pasoknya dalam, industri pendukungnya lengkap, skala produksinya raksasa. Vietnam meski tumbuh cepat, masih berada di tahap perakitan dan manufaktur menengah. Banyak komponen penting masih diimpor, seringkali dari Cina sendiri.
Artinya, Vietnam belum menggantikan China. Ia masih bergantung pada China dalam banyak hal. Skala, masalah terbesar Vietnam. China memiliki keunggulan yang sulit ditiru. Skala, miliaran pekerja industri, ratusan kota manufaktur, pelabuhan raksasa, logistik yang terintegrasi. Vietnam meski tumbuh cepat, memiliki keterbatasan skala. Populasinya lebih kecil, lahan industri terbatas, infrastruktur belum merata. Ini bukan kelemahan fatal, tetapi menjadi batas alami. Vietnam bisa menjadi pabrik penting, tetapi belum tentu pabrik utama dunia. Dampak sosial, siapa yang diuntungkan? Pertumbuhan industri membawa investasi dan lapangan kerja, namun ia juga membawa tekanan sosial. Upah rendah menjadi daya tarik awal, tetapi seiring investasi masuk, biaya hidup naik. Kota-kota industri tumbuh cepat, urbanisasi meningkat, tekanan terhadap perumahan, transportasi, dan layanan publik muncul. Bagi pekerja, pekerjaan ada, tetapi keamanan jangka panjang belum tentu. Inilah pola klasik industrialisasi cepat. Negara mendapat angka pertumbuhan, perusahaan mendapat efisiensi, pekerja mendapat pekerjaan, tetapi juga resiko baru. Dampak lingkungan, harga yang jarang dibicarakan. Relokasi industri juga membawa dampak lingkungan. Pabrik membutuhkan air, energi, dan lahan. Limbah industri meningkat, tekanan terhadap lingkungan lokal bertambah. China pernah mengalami fase ini dengan keras. Vietnam kini berada di jalur yang sama. Pertanyaannya bukan apakah Vietnam tumbuh, tetapi dengan harga lingkungan seperti apa. Peran ASEAN, bukan hanya Vietnam. Relokasi pabrik tidak hanya menguntungkan Vietnam, negara ASEAN lain juga ikut bersaing. Indonesia, Thailand, Malaysia, dan Filipina berlomba menarik investasi. ASEAN tidak menunggu, ASEAN sedang bertarung senyap. Namun persaingan ini beresiko. Siapa yang memberi insentif paling besar, siapa yang paling longgar regulasinya, siapa yang paling murah tenaga kerjanya. Jika tidak hati-hati, negara-negara ASEAN bisa terjebak dalam perlombaan menurunkan standar. Indonesia dalam cerita ini. Indonesia sering disebut tertinggal dibanding Vietnam dalam menarik relokasi industri. Sebagian investor menganggap perizinan Indonesia lebih rumit. Infrastruktur belum merata, regulasi ketenaga kerjaan dianggap kurang fleksibel. Namun Indonesia memiliki keunggulan lain, pasar domestik besar, sumber daya alam melimpah, dan basis industri yang beragam. Pertanyaannya bukan apakah Indonesia kalah atau menang. Pertanyaannya adalah, apakah model industrialisasi seperti apa yang ingin dibangun? Apakah hanya mengejar investasi cepat, atau membangun industri yang memberi nilai tambah jangka panjang? Dunia menuju multi-pabrik. Relokasi ke Vietnam menandai perubahan besar. Dunia tidak lagi bergantung pada satu pabrik raksasa. Produksi menjadi lebih tersebar, rantai pasok menjadi lebih regional. Risiko geopolitik dipetakan ulang. China tidak hilang, China berubah. Vietnam tidak menggantikan China, Vietnam melengkapi. Dunia bergerak menuju multi-pabrik, bukan pabrik tunggal. Apa artinya bagi pekerja? Dalam semua pembicaraan ini, pekerja sering menjadi catatan kaki. Pabrik pindah berarti pekerjaan berpindah, namun keamanan kerja tetap rapuh. Perusahaan bisa pindah lagi jika biaya naik. Negara bisa kehilangan daya tarik jika regulasi berubah. Pekerja berada di tengah sistem yang bergerak cepat, sementara hidup manusia bergerak lambat. Pertanyaan besar yang jarang ditanyakan. Ketika Vietnam dipuji sebagai pabrik dunia baru, pertanyaan penting sering luput. Untuk siapa industrialisasi ini? Apakah untuk pekerja lokal, pembangunan jangka panjang, atau sekedar efisiensi global? Sejarah menunjukkan, tanpa kebijakan yang kuat, industrialisasi cepat bisa menciptakan ketimpangan baru. Penutup, Vietnam memang melaju kencang, investasi masuk, pabrik berdiri, ekspor meningkat. Namun menggeser China sebagai pabrik dunia bukan soal kecepatan semata. China bukan hanya pabrik, ia adalah sistem. Vietnam sedang membangun perannya sendiri, penting, strategis, namun berbeda. Dunia tidak sedang mencari pengganti tunggal, dunia sedang membagi risiko. Dan dalam pembagian itu, negara-negara ASEAN mendapat peluang dan tanggung jawab besar. Ketika negara bicara investasi dan pertumbuhan, rakyat sering hanya dihitung sebagai angka.